Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. 72 Dewa Iblis memiliki satu sifat yang sama, yaitu memiliki karakter yang sombong dan bangga. Setelah berurusan dengan mereka begitu lama, bagaimana mungkin Zheng Lingxin tidak mengetahuinya? Hao Shen, aku seharusnya benar-benar tidak membawamu bersamaku. Kamu seharusnya bisa melarikan diri jika kamu pergi beberapa saat yang lalu. Dalam suara Zheng Lingxin, kesempatan fantastis mulai muncul. Sepertinya suaranya menjadi merdu dan lembut. Long Hao Shen tampaknya sangat tenang pada saat itu. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup seandainya saya tidak tinggal di belakang. Tepat sekali. Jika Zheng Lingxin tetap tinggal sendirian setelah menderita pukulan mengerikan itu, hasilnya adalah dia langsung dicabik-cabik oleh 3 dewa iblis besar. Dan jelas hanya karena keberadaan Long Hao Shen dia berhasil mengulur waktu, bahkan jika jumlah waktu ini sangat singkat. Wajah Zheng Lingxin menunjukkan senyum aneh, meskipun saya sangat tidak puas dengan fakta bahwa Anda memilih untuk tetap tinggal, saya yakin kakak Long akan bangga dan puas dengan tindakan Anda. Kamu benar-benar pantas menjadi putranya, dan menjadi pria yang dipilih Keyer. Jika kita berhasil melarikan diri hidup-hidup dari ini, saya akan mengakuimu sebagai menantu laki-laki saya. Long Hao Shen tersipu malu, Keyer dan aku. Zheng Lingxin tertawa ringan, saat ini memiliki suasana hati yang tampaknya santai, dan dia terus berbicara, seolah-olah mengeluarkan semua yang ada di hatinya. Kamu sudah berbagi tempat tidur untuk tidur, apa yang kamu coba jelaskan kepadaku? Long Hao Shen malu, meskipun dia baru berusia 14 tahun, dia masih mengerti apa yang tersirat bagi seorang pria untuk tidur bersama dengan seorang wanita di ranjang yang sama, itu benar. Keyer dan aku sudah mencapai tahap ini. Gelombang kehangatan muncul dari hatinya, Keyer masih menungguku untuk kembali. Keinginan yang kuat untuk hidup meletus darinya. Menuangkan energi spiritual internalnya ke Hao Yue, dia berharap dapat membantunya meningkatkan kecepatannya. Pada saat itu, dari jauh, gumpalan lampu hijau terlihat berlari ke depan, diikuti oleh 3 pilar cahaya besar yang mengejarnya. Kecepatan Hao Yue telah mencapai puncaknya, dia dengan liar bergegas dengan kecepatan tinggi, kecepatannya saat ini sebenarnya sudah mencapai standar langkah ke-8. Meskipun itu jauh dari cukup, dia sudah menunjukkan tingkat yang mencengangkan itu, sampai-sampai ketiga kepalanya sudah mengalir dengan busa darah. Jika kita bisa kembali hidup-hidup, saya ingin meminta maaf tentang apa yang saya lakukan pada Keyer. Suara lembut Zheng Lingxin terus menyalurkan, aku tahu dia membenciku, sampai-sampai dia membenci semua orang di keluarga kami. Tetapi pada saat dia mendapatkan kondisi Putri Suci Samsara ini, perintah ini harus diperintahkan untuk masa depan umat manusia. Saya juga tidak dapat menentang keputusan ayah, saya juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dan ini adalah satu-satunya anak yang saya miliki dengan Yanyu, kami tidak menginginkan anak lain. Itu karena kami ingin menebus penderitaan yang dia alami dengan memberinya semua cinta yang kami bisa. Sayang sekali sepertinya saya tidak akan memiliki kesempatan ini. Hao Shen, tahukah kamu, sampai sekarang, yang paling saya harapkan, adalah mendengar dia memanggil saya, ayah. 3 dewa iblis sudah semakin dekat dan dekat. 300 meter. Dalam 100 meter lagi, mereka akan memasuki jangkauan serangan mereka. Dewa iblis singa api Alocer berteriak keras, rambut dan janggutnya menyebar ke segala arah. Riak merah segera menyebar dari langit, menyelimuti Hao Yue di dalam. Mendengar suara itu, Long Hao Shen dan Zheng Lingxin bergetar dengan seluruh tubuh mereka, hanya merasa seolah-olah semua kekuatan mereka diambil oleh suara itu. Saat mencapai punggung Hao Yue, mereka tiba-tiba mulai kehilangan kesadaran. Sesaat sebelum kehilangan kesadaran, Zheng Lingxin sepertinya membelai sesuatu di pelindung dada Long Hao Shen. Yang aneh adalah, pada saat ini, Hao Yue dengan kasar menghentikan langkahnya, dan setelah meluncur dengan keras ke depan, dia berbalik, keempat anggota tubuhnya menempel di tanah. Di mata Hao Yue, warna aslinya muncul kembali. Mengangkat ketiga kepalanya yang besar pada saat yang sama, kilatan ungu muncul dari ketiga kepala dan 6 matanya. Pada saat itu, semua sisiknya dipenuhi dengan warna ungu iblis. Hao. Api kecil, cahaya kecil, dan hijau kecil berteriak pada saat bersamaan. Di depan iblis dari langkah ke-9 seperti Dewa Iblis Alocer, mereka tiba-tiba tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan raungan itu diciptakan melawan semua harapan cincin ungu. Dibandingkan dengan cincin yang telah dilepaskan oleh Dewa Iblis Alocer dengan serangan sendiri beberapa saat yang lalu, yang satu ini hanya dapat dianggap sebagai setetes kecil di lautan. Hao Yue, binatang ajaib dari langkah ke-6 yang hanya setara dengan manusia pada langkah ke-5 kultivasi sedang menghadapi Dewa Iblis Singa Iblis yang menyala-nyala dari langkah ke-9.
Kesenjangan macam apa ini? Tapi dalam sekejap Hao Iwe mengeluarkan bellow itu, terlepas dari apakah dari ketiga dewa iblis, ketiga musuh ini memiliki reaksi yang sama untuk berhenti dalam pengejaran mereka. Sungguh pemandangan yang aneh itu. Tiga pilar dewa iblis besar yang maju ke depan, menjaga kecepatan tinggi, tiba-tiba berhenti, begitu saja. Jika seseorang dapat dengan jelas melihat ekspresi wajah ketiga dewa iblis itu, dia pasti akan mengetahui bahwa mata mereka berkedip-kedip, membawa tatapan bingung. Dengan penampilan ulet, mereka menatap lekat-lekat pada riak yang dihasilkan di udara, disertai dengan pelepasan cahaya ungu. Hao Iwe mengangkat kepalanya, menatap dingin ke arah mereka dengan 6 mata di ketiga kepalanya, sebelum berbalik sekali lagi, dan mempercepat ke samping. Kali ini, kecepatannya tidak terlalu besar, tetapi fakta yang luar biasa adalah bahwa ketiga dewa iblis besar itu tidak mengejar lebih jauh, hanya menatap tajam ke sosok Hao Iwe yang pergi. Pada saat ini, suara desisan terdengar dari gunung pengusir iblis. Jelas, selusin kilau keluar dari gunung pengusir iblis dan di tubuh pemiliknya, pancaran berwarna berbeda menyala. Yang pertama memiliki seluruh tubuhnya yang berkilauan dengan abu-abu murni, bergegas ke depan. Bayangan yang menindas memanjang dari belakangnya, panjangnya lebih dari 100 meter, muncul hanya seperti naga abu-abu yang sangat besar dan bergegas langsung ke tiga dewa iblis besar. Di belakangnya ada 10 siluet yang menyambar mata. Jika Long Hao Shen pada saat itu masih dalam kondisi yang cukup baik untuk melihatnya, dia akan menemukan bahwa orang-orang ini tepatnya adalah Gao Yingji, dan yang lainnya membentuk 10 ksatria kuil dan pemimpin regu. Mereka semua berpakaian dengan armor mithril, masing-masing dari mereka memancarkan lingkaran cahaya perak di bawah kaki mereka, bergegas sejauh mereka bahkan tidak meluangkan waktu untuk memanggil tunggangan mereka sendiri, dan berlari ke depan dengan sosok abu-abu itu. Di langit, tiga siluet masih mengambang. Karena sikapnya yang tinggi, mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi pada saat, bahkan Dewa Iblis Alocer, kepala dari tiga Dewa Iblis besar ini, agak ditekan oleh pancaran yang bersinar. Dewa Iblis Mad Bull Zagan dan Dewa Iblis Sir menatap Alocer. Pada saat itu, Alocer mengencangkan alisnya, mari kita kembali dan mendiskusikannya. Saya berharap semua yang baru saja kita lihat hanyalah ilusi. Baru saja, kilatan ungu samar yang mereka lihat membuat mereka kedinginan di seluruh tulang mereka, tetapi terlepas dari kenyataan bahwa siluet dan kilau ungu ini benar-benar kecil, mereka meninggalkan pembuluh darah mereka langsung bergetar karena gairah. Tiga dewa iblis berkumpul bersama, melangkah menyeberang, masing-masing dari mereka mendapatkan kembali pilar masing-masing, dan tubuh mereka mulai naik, sementara siluet dewa iblis menghilang. Pada saat dari kota pengusir iblis mendekat, tiga dewa iblis besar telah menghilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah 100 iblis berkobar bagi ksatria ini untuk melampiaskan amarah mereka. Seiring dengan munculnya para ksatria manusia ini, beberapa tatanan yang tidak diketahui tampaknya telah diteruskan, membuat gelombang yang menyeramkan itu mundur seperti gelombang. Tekanan pada ksatria cemerlang segera diturunkan pada saat itu, mereka tidak akan mengejar dan menyerang kecuali. Perintah militer dikeluarkan, perlahan-lahan mundur sambil mempertahankan formasi pertahanan, bersiap-siap untuk mempertahankan diri melawan iblis jika mereka melancarkan serangan yang tidak terduga. Bagian terbesar dari iblis api ditangani oleh sosok abu-abu yang muncul di depan atas. Iblis-iblis dari langkah ke-6 itu tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan, langsung berubah menjadi tumpukan mayat. Dari tubuh mereka, hanya api yang tersisa. Sosok abu-abu itu akhirnya melambat, menunjukkan warna aslinya. Dan bukankah itu sebenarnya salah satu kepala tambahan aliansi, kepala kuil assassin dan pahlawan dari langkah ke-9, Seng Yue. Seng Yue yang dibangun ramping membawa pada saat itu niat membunuh yang intens, tetapi tersembunyi dalam niat membunuh ini adalah sedikit keprihatinan yang mendalam. Menyapu pandangannya, dia akhirnya menatap Hao Yue yang sebelumnya berlari ke sisi lain. Konsumsi fisiknya sangat besar, dan kecepatan larinya sekarang sangat lambat. Di tubuhnya, pancaran cahaya yang keluar telah meredup secara luas. Secara khusus, warna ungu yang membuat pihak lain begitu tak berdaya telah menghilang beberapa saat yang lalu, tidak meninggalkan jejak. Seng Yue secara alami memiliki impresi yang dalam pada Hao Yue. Melihatnya, ekspresi wajahnya berubah, menjadi keadaan keheranan yang tidak akan pernah dicapai oleh banyak pahlawan terhebat. Karakteristik dari pendamping binatang ajaib Long Hao Shen ini terlalu berbeda, tidak ada interpretasi lain. Bagaimana dia bisa berada di tempat itu? Tiga dewa iblis besar telah muncul di medan perang, melepaskan kekuatan mereka yang paling tangguh. Sama seperti Seng Lingxin mengatakannya, mereka hanya perlu mengulur waktu untuk penguatan tiba. Jika iblis bisa merencanakan melawan manusia, bagaimana mungkin manusia tidak berencana kembali melawan mereka? Di pegunungan pengusir iblis, orang yang paling kuat bukanlah Seng Lingxin yang hanya berada di puncak langkah ke-7.
Bagaimanapun, ini adalah markas besar kuil assassin, yang sebenarnya hanya akan muncul pada saat yang paling penting. Jadi, pada saat kepala Seng Yue mendapatkan informasi itu, dia segera bergegas ke mereka, tanpa ragu-ragu. Mereka telah menunggu para dewa iblis muncul di medan perang begitu lama, dan meskipun kekuatan individu hampir tidak akan mengubah hasil pertempuran, membunuh musuh adalah assassin adalah yang terbaik. Sosok abu-abu itu melangkah melintasi kekosongan, dan pada saat berikutnya, dia muncul di sisi Hao Yue. Melihat Hao Yue, dia melihat di punggungnya dua orang yang tidak sadarkan diri. Pada saat ini, Seng Yue hanya merasakan hatinya sendiri menegang dengan panik. Yang pertama adalah cucunya yang memiliki hubungan darah, dan kepala dari pegunungan iblis. Dan orang lain bahkan lebih penting, itu adalah favorit aliansi kuil. Secara bersamaan melambaikan kedua tangannya, dia meraih keduanya secara terpisah di masing-masing tangannya. Mentransmisikan energi spiritual Luna ke tubuh keduanya, ia memberikan kelembapan kepada mereka. Dia tidak melihat cucunya terlebih dahulu, tetapi yang paling dia perhatikan adalah Long Hao Shen. Setelah mengerutkan alisnya untuk waktu yang singkat, dia secara bertahap menghaluskan, diam-diam mengendurkan napasnya. Setidaknya, anak ini baik-baik saja. Pada saat itu, sosok-sosok yang terbang di langit belum mendarat, di atas tanah, banyak satria berpakaian armor mithril dengan cepat bergabung dengannya. Pada saat Gao Yingji juga mengenali Hao Yue, dia segera berlari ke arah mereka, segera berseru, bagaimana mungkin Hao Shen berada di tempat seperti itu, terkejut sampai-sampai dia lupa bahwa yang dia interogasi adalah dari langkah ke-9. Seng Yue meliriknya dengan dingin, menyatakan dengan suara yang dalam, kami akan berbicara setelah kembali dari sana. Saat dia berkata begitu, dia membawa Long Hao Shen, menyerahkannya kepada Gao Yingji. Dia bisa memahami dengan sempurna suasana hati Gao Yingji, jelas, para ksatria kuil ini telah dikirim demi mengikuti Long Hao Shen. Jika bukan karena Long Hao Shen, kuil ksatria tidak mungkin membiarkan 10 ksatria yayasan mithril memimpin 10 regu pemburu iblis yang baru dibentuk. Dari mata yang lain, ini karena banyak talenta luar biasa telah muncul di sisi kuil ksatria, tetapi hanya Seng Yue yang tahu bahwa alasan mendasarnya adalah status Long Hao Shen sebagai putra cahaya. Dengan demikian, dia menyerahkan Long Hao Shen kepada Gao Yingji, karena prioritas terpenting adalah membiarkannya memastikan keselamatan Long Hao Shen. Secara alami, Gao Yingji segera menyelidiki kondisi Long Hao Shen. Kecuali karena melemah, yang terakhir tidak memiliki masalah besar, yang membuatnya sangat mengendurkan napas. Dalam pertempuran sebelumnya yang menentang Long Hao Shen dan teman-temannya dengan pasukan iblis, Gao Yingji terus mengamati mereka secara diam-diam. Selama Long Hao Shen tidak menghadapi bahaya, dia tidak akan bertindak secara pribadi. Dan ketika Long Hao Shen kembali ke tempat tinggalnya sendiri, Gao Yingji secara alami kembali beristirahat. Setelah melihatnya di medan perang sekali lagi, bagaimana mungkin Gao Yingji tidak khawatir? Baru saja, selanjutnya Dewa Iblis yang muncul. Terlepas dari segalanya, Long Hao Shen tidak dalam bahaya, membiarkan suasana hatinya meningkat pesat. Adapun keadaan di balik fakta bahwa dia memasuki medan perang ini, mereka akan punya banyak waktu untuk menyelidikinya setelah kembali. Setelah menyerahkan Long Hao Shen kepada Gao Yingji, wajah Seng Yue tampak lebih khawatir. Dibandingkan dengan kondisi Long Hao Shen, kondisi Seng Lingxin hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Pada saat itu, wajah Seng Lingxin tampak seputih salju, tetapi yang paling aneh adalah bahwa di wajahnya, senyum seperti bayi terungkap. Hanya melihat itu, Seng Yue segera menyadari apa yang dilakukan cucunya sendiri. Berpikir selain itu tentang mayat bawahan langsung Dewa Iblis yang mereka lihat di jalan, Seng Yue tidak bisa menahan perasaan sakit yang tajam. Meskipun demikian, tidak peduli apa yang bisa dikatakan, cucunya setidaknya berhasil kembali hidup-hidup setelah melawan Dewa Iblis ini. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan yang sangat baik di pihak mereka. Pada saat ketiga Dewa Iblis besar itu muncul, pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah skuadron ksatria malaikat cemerlang yang akhirnya dikalahkan, dan bahwa bahkan jika mereka datang untuk membantu, itu sudah terlambat. Jika mereka bentrok melawan 3 Dewa Iblis dan 300 bawahan langsung mereka, 3.000 orang resimen ksatria malaikat cemerlang hanya bisa berakhir dengan korban yang sangat besar. Melihat bahwa kali ini, pasukan iblis telah melancarkan serangan mendadak, hasilnya tampak jelas. Tapi keputusan tepat Seng Lingxin telah menyelamatkan resimen ksatria malaikat cemerlang ini dari nasib ini. Melancarkan serangan yang hampir tidak bisa mereka lawan, dia melanggar rencana ketiga Dewa Iblis besar ini. Jika dia tidak mampu melawan Dewa Iblis besar ini, mengulur waktu yang berharga, maka hasilnya memang akan menjadi bencana. Dan Seng Lingxin berhasil melakukannya dengan tingkat kultivasi hanya pada puncak langkah ke-7.
Adapun alasan mengapa tiga dewa iblis besar mengejarnya, justru karena kekuatan pukulan Seng Lingxin sudah sebanding dengan puncak langkah ke-8. Bagi mereka, membunuh seorang dari langkah ke-7 seperti itu tampak lebih penting daripada memusnahkan resimen ksatria malaikat cemerlang ini. Lebih penting lagi, serangan mendadak Seng Lingxin telah membuat marah ketiga dewa iblis besar ini. Akhirnya, dengan bantuan Long Hao Shen dan Hao Iwei, Seng Lingxin berhasil menyelesaikan tujuannya. Tapi baginya, dia jatuh akibat koma yang dalam. Skuadron ksatria malaikat cemerlang pada saat itu sudah mundur di bawah komando Seng Yue, kembali ke pegunungan pengusir iblis. Adapun serangan besar pasukan iblis ini, tampaknya itu akhirnya akan berakhir. Pada saat Long Hao Shen secara bertahap terbangun dari keadaan tidak sadarkan diri, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya kurang kuat, merasa lemas dan sakit, dan bahwa energi spiritual internal di tubuhnya dalam keadaan lemah. Dia hanya hampir tidak berhasil menggerakkan tubuhnya sendiri. Hao Shen, bagaimana perasaanmu? Suara suram Gao Yingji terdengar. Mata Long Hao Shen berangsur-angsur terbuka, saya baik-baik saja, pemimpin, di mana saya? Begitu dia berdiri, Long Hao Shen segera menemukan jawaban atas pertanyaannya. Dari ruangan yang luas ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa langit luar tampak gelap seperti sebelumnya, sedangkan ruangan ini cukup sederhana. Dan pada saat ini, cukup banyak orang yang ada di sana, termasuk Gao Yingji dan para pemimpin regu lainnya. Seng Lingxin sedang berbaring di tempat tidur di sisi lain, dan Seng Yue, Lan Yanyu serta 7 atau 8 petinggi pegunungan pengusir iblis hadir. Kakek, melihat Seng Yue, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dan cara dia memanggilnya membuat yang lain benar-benar tidak bisa berkata-kata. Secara khusus, Lan Yanyu memandang Long Hao Shen dengan sangat tidak percaya. Seng Yue mengangguk ke Long Hao Shen, wajahnya terlihat sangat serius, aku senang kamu baik-baik saja. Baiklah, sekarang Hao Shen kembali sadar, Yanyu, katakan padaku, apa yang terjadi pada akhirnya? Mengapa Hao Shen pergi ke sana bersama Lingxin? Lan Yanyu jelas tampak takut pada Seng Yue, wajahnya tampak sangat pucat, dia menatap suaminya, masih koma, tetapi membawa senyum aneh di wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar hebat, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kakek buyut, akulah yang ingin menemani ayah mertua ke medan perang. Pada saat itu, Long Hao Shen tiba-tiba berbicara. Seng Yue bingung, dan demikian pula, kelompok Gao Yingji tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Seng Yue bertanya, penuh keraguan, kamu ingin menemaninya ke medan perang? Saya baru saja bertanya kepada yang lain, dan sepertinya pada saat itu, Anda telah dipanggil oleh Lingxin segera setelah kembali dari pertempuran defensif ke tempat tinggal Anda sendiri. Untuk alasan apa Anda mengikutinya ke medan perang? Jangan bilang kamu lupa bahwa kamu adalah anggota regu iblis yang baru dibentuk, tidakkah kamu tahu betapa berbahayanya pergi ke medan perang utama dalam pertempuran melawan iblis? Long Hao Shen dengan tenang memandang semua orang dan tidak bisa menyembunyikan kekaguman yang dia ungkapkan pada saat itu. Itu karena Paman Seng Lingxin menyadari identitas saya, dan karena dia akrab dengan ayah saya. Jadi dia prihatin dengan situasi saya, dan setelah pertempuran berakhir, dia secara khusus memanggil saya. Itu untuk menyemangati saya, dan karena dia ingin saya mengikutinya dalam belajar tentang memimpin pasukan. Mendengar Long Hao Shen berkata begitu, Lan Yanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tidak ada yang tahu alasan mengapa Seng Lingxin memanggil Long Hao Shen lebih baik darinya. Pada saat dia mendengar kata-kata ini, meskipun tidak ada perubahan yang muncul pada ekspresinya, semua yang terjadi di dalam dirinya. Wajah Seng Yue tampak sangat serius, Hao Shen, meskipun Lingxin adalah cucuku, jika dia melakukan kesalahan, bahkan jika dia tidak selamat dari ini, aku masih akan menemukannya. Anda tidak perlu menutupinya, apalagi dia, bahkan aku tidak tahu siapa ayahmu. Saya sama sekali tidak yakin dengan penjelasan Anda. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, kakek buyut, yang saya katakan hanyalah kebenaran. Itu terjadi karena saya menggunakan teknik buatan sendiri ayah saya, tetapi Paman Seng kebetulan mengenalinya, sebuah di masa lalu, dia juga mempelajarinya dari ayahku. Dengan cara inilah dia mengenali saya, dan menyatakan keinginan untuk menjaga saya. Membiarkan kata-kata ini, Long Hao Shen tercengang sekali lagi semua orang di ruangan ini. Status apa yang dipegang Seng Lingxin? Dia adalah satu-satunya cucu dari seorang pahlawan dari langkah ke-9, Seng Yue, dan bahkan mempertimbangkan status dan posisinya, dia benar-benar belajar teknik dari ayah Long Hao Shen. Dan itu adalah teknik yang dibuat sendiri. Siapa ayah Long Hao Shen pada akhirnya? Seng Yue mengungkapkan wajah penasaran, siapa pada akhirnya ayahmu? Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya dan menatap Seng Lingxin yang tampak seolah-olah dia hampir pingsan,
sebelum mengatakan kepadanya, aku hanya bisa mengatakannya padamu, dan tidak ada orang lain. Seng Yue mengangguk, mengangkat tangan kanannya. Kecemerlangan segera melonjak keluar, mengurungnya dengan Long Hao Shen. Sesaat kemudian, ekspresi Seng Yue menjadi sangat aneh, sampai-sampai dia harus menelan seteguk air liurnya sendiri, karena dia memiliki ekspresi yang benar-benar terkejut. Pantas saja, benar-benar tidak mengherankan. Baiklah, saya percaya Anda, silakan lanjutkan. Jadi mengapa kamu menginjakkan kaki ke medan perang bersamanya? Long Hao Shen melanjutkan, saya mengikuti Paman Seng di medan perang untuk menonton pertempuran, dan dia memberitahu saya tentang fakta bahwa dia mengenal ayah saya. Selain itu, dia menyuruhku untuk beristirahat setelah menyemangatiku. Tepat setelah turun ke kota, saya kebetulan melihat Paman Seng turun juga, bersiap untuk bergabung dengan resimen Ksatria Malaikat Cemerlang dalam pertempuran. Oleh karena itu, saya berlari ke arahnya, ingin bertarung bersama dengan Paman Seng. Paman Seng awalnya tidak setuju, tetapi pada saat itu, tentara sudah akan diluncurkan dan tidak dapat ditunda sama sekali. Kemudian, dia memperingatkan saya berulang kali untuk tetap dekat dengannya, dan telah tinggal di sisi saya untuk melindungi saya selama ini. Sungguh pembuat onar, Gao Yingji tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan marah, bagaimana saya mengajari Anda? Mematuhi perintah adalah tugas militer dan ini adalah medan perang. Tahukah Anda betapa berbahayanya perilaku Anda? Bagaimana Anda bisa mengikuti mereka dengan begitu berani meskipun Anda sama sekali tidak terbiasa dengan metode bertarung resimen Ksatria Malaikat Cemerlang? Tidak peduli apakah itu tentang dirimu sendiri yang menghadapi bahaya atau mengganggu seluruh resimen, aku tidak bisa memaafkanmu kali ini. Seluruh tubuh Gao Yingji gemetar, jika dia tidak berada di hadapan begitu banyak orang, dia pasti akan menamparkan Long Hao Shen. Long Hao Shen menundukkan kepalanya, maaf, Kapten. Saya tahu saya salah. Gao Yingji dengan dingin meliriknya, tunjukkan padaku ubin kontribusimu, aku akan menyita semua poin kontribusi yang kamu peroleh. Long Hao Shen mengangguk sebelum melepas armor Roh Kudus miliknya. Saat itu, dengan suara puff, sebuah buku jatuh dari dadanya. Long Hao Shen tampak terganggu sebelum mengambil buku ini. Ini adalah buklet yang terlihat biasa saja, tetapi di atasnya tertulis 4 karakter emas, angkat bunga menjadi pohon. Apa ini? Long Hao Shen benar-benar yakin bahwa benda ini bukan miliknya. Melihat buku ini, Seng Yue dan Lan Yanyu benar-benar tercengang. Originally, Lan Yanyu tidak mengerti mengapa Long Hao Shen menutupi kebenaran kepada Seng Yue sedemikian rupa, tetapi pada saat dia melihat buku ini, dia segera memahami pentingnya Long Hao Shen berpegang pada pihak lain, dan identitas ayahnya. Seng Yue bertanya dengan ragu, apakah buku ini diberikan kepadamu oleh Ling Xin? Long Hao Shen menggaruk kepalanya, dan menjawab, saya tidak tahu tentang itu. Mungkin Paman Seng menyerahkannya kepada saya setelah saya kehilangan kesadaran. Petik 2. Nada suara Seng Yue segera berubah. Sampai sekarang, saya selalu percaya semua yang baru saja Anda katakan. Bocah ini, kamu terlalu tidak patuh, bagaimana kamu bisa mengikutinya ke medan perang? Tahukah kamu bahwa jika sesuatu terjadi padamu, orang-orang tua dari kuil ksatria itu marah padaku? Saat dia berkata begitu, wajah Lan Yanyu segera berubah sangat, dan para jenderal lainnya tampak juga kewalahan karena terkejut, macam apa yang bisa dimiliki anak muda ini. Bahkan jika dia adalah putra dari seseorang dari langkah ke-9, bagaimana dia bisa meninggalkan Seng Yue ini khawatir sedemikian rupa? Bahkan Seng Yue ini khawatir sedemikian rupa.